kita pingin istilahnya, Bu, kalau mau tenang kita doakan. Dia cuma bilang, Mas didoakan nggak apa, tapi aku pingin tetap di sini. Tetap di situ. Istilahnya pengen nemenin ambulan itu kemana aja. Ya mungkin juga dulu pas ngangkut jenazahnya kan juga baru pertama Mas, belum ada yang nempati, jadi mungkin karena pertama itu. Oke, itu yang ambulannya Mas, karena Mas Birkah ini dari tadi cerita menurutku sih keren banget. Ini pertanyaannya malah sekarang di luar ambulan Mas. Pernah enggak Mas punya sebuah cerita yang ini di luar konteks ambulan, kehidupan sehari-hari yang berurusan sama astral yang selalu teringat dan pokoknya memori enak lah, enak orang ding, enak orang. Itu terjadi di tahun 2017. Itu aku sama teman-teman berdelapan, kita naik ke Gunung Andong via jalur Gogi. Jalur Gogi? Iya. Kok kendelemen? Panjenengan kok bisa bilang kayak gitu? Karena kan jalur Gogi itu kan jalur yang satu rawan, yang jelas itu rawan. Terus curam paling bahaya lah, nek menurutku paling bahaya. Makanya pas Mas Birkah bilang Gogi itu agak kendelemen gitu, langsung seketika otaknya langsung bayangke gitu. Berani lewat situ karena sebelumnya aku juga udah pernah lewat situ Mas. Pendakian pertama aku juga lewat situ, pertama kali di Andong lewat situ. Berapa orang? 8 orang. 8 orang ya? 8 orang. Oke, 8 orang. 8 orang, kita waktu berangkat dari base camp kita berdoa dulu. Jam berapa mulai start? Itu habis isya Mas, habis sholat isya sekitar jam 8 lah. Jam 8-an ya? Jam 8 kita berdoa dulu, kita briefing, tahu teman-teman kalau emang nggak kuat kita bilang kita berhenti, kita istirahat dulu. Begitu aja dengan kalau pernah lewat Gogi kan, sebelum meninggalkan base camp itu kan jalan itu kan modelnya apa ya, beton kan Mas? Cor ya? Ya cor. Menginjak pertama kali tanah itu aku udah kerasa nggak bisa sampai puncak. Loh, sudah punya keyakinan itu? Iya. Alasannya? Kayak ada yang ngasih tahu, Mas, nanti paling jenengan berhenti di pos 3. Wih gila, tapi nggak tahu sosoknya ya, cuman perasaan itu. Ya jalan pertama aman. Udah diganggu Mas. Jadi waktu tanjakan pertama yang nikung ke kiri itu, temen itu digondeli sama sosok anak kecil. Kakinya anak kecil, dia bilang, aku tolong ngopo awakku abot. Karena waktu aku di depan Mas, karena aku yang pernah naik situ, aku di depan. Dia bilang, awakku abot, kenapa? Tolong bu, ngerti. Tak lihat ternyata ada anak kecil megangin kaki ya. Dan habis itu aku bilang, Dek nggak usah ganggu, kita sini cuman misalnya mau nikmatin alam, kita nggak mau neko-neko ya. Oh iya Kak. Udah turun. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Awal sebelum, jadi habis ke ganggu itu setelah lewatin kandang ayam itu kan Mas, kandang ayam warga itu kita dengar suara tangisan cewek nangis. Cewek nangis. Habis itu, Mbak mohon maaf kita sini tuh niatnya tuh pengen jalan-jalan, pengen refreshing. Habis itu diem, masuk ke pos pemberhentian pertama itu. Kita foto-foto karena teman juga udah capek. Di foto itu ketangkep yang namanya apa ya, kalau nggak salah itu base camp Watu Koco. Gogi pertama itu kan, ada wujud, ya mohon maaf, ada gedruwo, pocong, ketangkep kamera itu. Banaspati juga, kamera HP. Gila ya, ngepasimen ya itu ya. Pas di belakang temen yang tadi sempat ke gondel itu, tempat digondeli anak kecil lagi. Itu masih ada fotonya? Udah hilang semua Mas filenya. Karena foto HP yang buat moto itu begitu habis foto Mas, habis nanjak itu sampai Semarang HP-nya rusak. Langsung rusak? Nggak bisa nyala, tapi dicek di counter aman. Sama sekali nggak ada kerusakan spare part atau software hardware-nya. Fotonya hilang? Fotonya sebelumnya
di-share ke grup kan, dan temen yang download itu sebelumnya dikasih tahu, nak kue kuat download to, nak ora ojo, karena HP ku rusak. Ya, dari situ ada beberapa yang download termasuk saya. Sebelumnya saya ya bismillah dulu lah, penasaran juga kan foto yang dapat tuh kayak apa sih. Itu dari 8 orang HP yang selamat cuman punya saya sama satu lagi temen saya. Yang lainnya rusak semua. Gila. Itu dari pos 1, habis itu kita lanjut jalan lagi, terus ngelewatin pos 2. Ya kita istilahnya kayak didatengin kabut tebel, bener-bener tebel, jarak pandang itu 2 meter. Kita di situ berhenti dulu karena ya bahayanya naik gunung kan kabutnya itu. Kabut ya. Pernapasan nggak bagus. Kita ngerokok malah kan. Ngerokok sama bikin kopi. Kebiasaan anak naik gunung kan gitu. Ngerokok bikin kopi, kita bercanda-bercanda biar biar pikiran pun juga tenang kan Mas, biar fresh. Lanjut lagi dari base camp 2 ke 3 itu kan jalan semakin sempit Mas. Kiri udah jurang, atas kan tebing itu. Itu ada 3 orang yang dengerin ada batu gede Mas gelinding dari atas ke bawah. Suaranya Yang gitu kan. Cuman yang denger cuman 3 orang. Aku bilang, "Sik mandek sik ono watu meh tiba" gitu kan. Mas Bro krungu. Denger 3 orang yang denger. Yang lain damai wae karena denger. Kali. Coba Habis itu kita dari rombongan yang lain kan tanya, "Apa Mas kok mandek?" Iki soalnya ono apa kowe ora krungu ana watu tiba. Gedine kok ono soalnya banter mesti gede watune. Centerin Mas ke bawah. Itu bentuknya kepala Mas. Berkepala dan dia ngekek. Kepala tok. Iya. Kalau kata orang sih itu katanya apa ya? Gundul pecengis ya? Ya, gundul pecengis. Itu. Habis itu wes kita Al-Fatihah di situ berdoa segala macam. Lanjut jalan. Terus anak kecil yang tadi itu gondeli lagi Mas dengan orang yang sama juga. Itu posisi di sini Mas, kayak di gendong gini. Iya, minta gendong ya, gendong ya. Terus habis itu wes mandek sih berdoa meneh Al-Fatihah 3 kali, Anas, Al-Falah kali Ikhlas, terus ayat kursi. Udah tenang. Disitulah aku dapat firasat berhentinya di pos 3 itu karena apa ya di situ. Bener-bener aku jadi waktu itu aku karena udah jalan yang jalan yang agak ruwet kan Mas ya. Itu udah jalan yang tinggal ngikutin itu aja map. Itu aku bilang, "Saya ngarep ya kok nguri." Pas di pos 2 itu tadi kan. Terus pas habis gundul pecengis tadi aku bilang sama yang leadernya, aku bilang gini, "Dewi cuman sampai pos 3 tok. Ora iso tekan puncak." Bilang, "Nopo? Wes nyoba kejauhan yang pos 3 kenapa nih?" Karena di situ aku nggak berani ngomong kan Mas. Pesimis ya. Pada turun kan. Iya. Karena juga teman-teman juga pengen naik ke Andong itu. Terus bener begitu di pos 3 itu dulu waktu aku pertama kali naik itu sekitar tahun 2014-15 itu tuh ada bangku Mas. Pos 3 itu kan pos 3 kan sebelum puncak kan itu. Ada bangku. Pas tahun 2017 itu bangku udah nggak ada. Akhirnya kita memberanikan diri buat buka tenda di situ karena ada teman yang benar-benar diganggu, perempuan diganggu. Habis itu kita buka tenda, terus kita berdoa bareng. Ada teman yang di luar karena tenda kapasitas 5 kan nggak mungkin makan. Habis itu aku baca doa, mimpin doa, wis didoa ini. Habis itu aku bawa tasbih itu yang biasa tak buat ibadah Mas. Biasa di rumah pakai ibadah, pakai pikiran ya. Dan tasbih itu juga yang dulu waktu aku kecelakaan motor juga nemenin juga tasbih. Dulu kan anak motor kan pasti kasih tasbih gitu kan. Tak bawa ke sana, tak kalungin, tak suruh ngalungin ke teman saya itu. Dan tasbih itu juga bereaksi Mas. Nggak bisa tenang di sini. Di leher itu? Iya, gerak semua gitu. Dan posisi tenda tuh kayak tenda dipukul-pukul Mas. Itu kayak digoyang gini ya? Iya benar-benar goyang. Tapi yang di luar nggak tahu. Loh, yang kerasa yang di dalam? Yang di dalam. Kok bisa ya? Aneh itu, agak aneh nih. Itu karena sebelumnya tuh aku di base camp pemberangkatan, aku habis sholat maghrib sama Isa, aku bikin air doa kan Mas. Karena aku udah ada firasat kok kayaknya nggak enak ya. Bikin air doa. Habis itu tak suruh minum. Dia sadar, langsung dia bilang, temanku cewek itu, "Mas, awakku lemes." Tak turi, "Enggak apa, tidur aja," aku bilang gitu kan. Aku keluar, temanku yang keluar itu yang tadinya sempat dengar gundul pecah segala macam itu dia cerita,
Terus ning jero tenda nopo? Lha nopo sih? Wah ning jaba gangguane ngeri, ana cawet tuh nangis segala macam. Ana ngetiti angin cuman kok sing obah kok sawit tok. Lah nopo sih? Terus satu coba istilahnya berdoa terus ya istilahnya minta diringankan semua lah. Tapi kita tetap nggak bisa sampai puncak lah. Kalau kita istilahnya maksain sampai puncak pun juga bahaya malah. Bahaya kan. Emosi itu jalur tuh pos 3 itu ada yang jalur curam sama landai. Itu semua kayak ditutup tembok gelap. Nggak, center pun juga nggak bisa tembus. Gila itu. Jadi kayak center tuh ya cahaya kalau kita nyenterin tembok. Cuman gitu berhenti di situ. Lek gitu ya. Iya. Oh, hilang gitu. Iya, seperti itu. Kayak gosok kasarannya kayak kita nyenter langit itu. Iya. Jadi habis itu aku cewek-cewek tidur di dalam kan Mas itu. Berapa orang tuh cewek? Cewek 4 orang, cowok 4 orang. Aku tidur di luar. Ada suara nangis, terus temanku salah satu tuh kayak ditarik mau masukin ke jurang. Itu posisi mau tidur, habis itu tarik, turunin gue di tengah, aku tak minggir gak Allah. Teman udah tidur, aku bangun, ternyata ada cewek itu tuh, dari posisi habis ngobatin itu Mas, habis ngebersihin temanku cewek itu, si cewek yang tadi nangis di bawah. Seketika aku lihatnya itu kursi yang tadinya udah hancur itu utuh dan cewek itu duduk di situ. Tak samperin kan Mas, Mbak kenapa, rombongannya mana? Terus dia nangis ceritain, aku jatuh di jurang situ Mas, aku ditinggal rombongan. Terus tadi mbaknya yang apa ya istilahnya udah ngasih isyarat dari bawah tadi, ya Mas mohon maaf. Kali itu terus mbaknya maunya gimana ini? Aku minta tolong didoain aja Mas biar aku tenang. Habis itu teman-teman tak bangunin semua. Cah tangis sih kenapa? Mau sing gedheane sing gone ngisor mau Mbak E ternyata jatuh di jurang situ. Dia minta didoain, udah kita berdoa. Habis itu mbaknya tersenyum terus bilang makasih Mas sudah didoain. Habis itu kita baru bisa tidur semua. Mas. Jenengan di pos 3 dengan kondisi yang sangat mencekam. Saya bayangin ini sangat mencekam ya. Apa petugas di bawah ndak nyeritani? Sebelumnya nggak ngasih tahu. Itu filmnya ada kejadian apa nggak? Gila itu. Berarti turun jam berapa? Itu aku sampai paginya besok. Jadi sampai besok berarti ya. Kita tidur di tenda, kita terpaksa karena itu jalur pendakian Mas ya. Kita buka satu tenda ya udah, misalnya kita ngambil buka tendanya itu di bangku itu yang istilahnya di jalur yang landainya. Padahal pas tenda situ. Pas berangkat bangku ini tidak ada, rusak. Ada. Begitu habis temen itu kerasukan itu terus ini kita bersihin segala macam. Teman-teman udah tidur, aku masih bangun sendiri, tahu bangku utuh gitu. Tapi setelah maaf ketemu sama mbaknya tadi. Iya. Udah enggak ada apa-apa berarti? Ya ada, cuman nggak sebegitu mencekamnya, udah berkurang. Akhirnya aku bisa tidur. Pagi-pagi aku cerita ke teman-teman semua. Dan pagi pas habis sholat subuh itu jalur pendakian kebuka semua. Jadi cuman paling berapa meter sih udah sampai puncak. Tetap nggak naik? Tetap nggak naik. Serain doa. Gila ini. Dan kalau di Nalar Gunung Andong memang kecil nih Mas ya. Iya kan, Gunung Andong itu kan sama Ungaran itu 3 Ungaran kan? Di Ungaran ya. Soalnya agak pendek sih kayak Gunung Andong itu kan. Enggak sampai 2000 sih ya kayaknya kalau nggak salah. Jalure maaf ya sebelumnya, bukan karena mengecilkan tidak, tapi jalure orang latihan. Latihan hiking itu kan biasanya di situ. Nah, kita pun juga teman-teman juga biasa naik ke sana ke kemari, cuma kan pengen ya udahlah yang deket-deket juga terkenal kan Andong kan view-nya bagus gitu. Ya, naik Andong itu keren memang view-nya. Cuman ya jalur sing jenengan lewati ini yang memang agak memang. Tadinya aku nggak percaya Mas jalur Goki. Karena sebelumnya lolos. Itu masalahnya. Itu lah. Selang beberapa tahun kemarin aku cerita sama teman-teman, aku udah nggak naik lagi. Lihat apa Mas? Tak ceritain ini. Habis itu lihat jalur mana Goki. Teman-teman juga keyakin lah ada fotonya ada foto. Jadi aku mengabadikan momen di pos 3 itu ada, tak upload di Instagram lah. Sampai sekarang fotonya masih ada. Nanti di Instagram masih ada. Nanti kita minta ya sih. Oke, siap. Tapi setelah dari Andong
berarti sama sekali tidak pernah naik gunung lagi? Itu aku memutuskan buat gantung karir Mas. Terakhir ya itu ya? Terakhir 2017 itu. Luar Kebetulan juga 2016 itu aku 2016 aku kecelakaan motor itu patah tulang di Ungaran, jalur Solo Semarang, patah tulang. Posisi juga itu lagi di perban elastis juga naik. Betul, luar biasa ini. Itu kan kecelakaan di gip kan sampai segini. Motong gipnya pun juga dokter nanya, lu Mas hobinya apa? Mainan kamera sama touring sama naik gunung gitu kan. Ya sama masak lah. Itu dokternya bilang, naik gunung Mas? Iya Pak. Ada kok foto-fotonya aku naik gunung. Ada semua. Tak liatin itu fotonya Mas. Beneran Mas ini dengan iya Pak. Ya kan ini kenapa? Dengan posisi postur gemuk. Ya dulu nggak segem ini Mas. Yakin lah, iya Pak. Emang nggak boleh orang gemuk itu naik gunung gitu kan? Benar. Itu kan tergantung fisiknya kan? Iya, tergantung fisik betul. Kami nggak percaya dokter pun juga. Terakhir naik gunung Hamdo. Keren. Nih luar biasa teman-teman. Mas Firkah ini ceritanya rangkaian cerita yang luar biasa panjang. 2 kali merinding tidak berhenti itu pertama ketika cerita di perjalanan 6 bulan yang mau masuk jurang itu tadi. Terus yang terakhir mbaknya tadi karena minta doa itu saya jadi agak gitu rasanya. Itu Mas Firkah, ada lagi yang mau diceritakan mungkin? Banyak Mas, kalau diceritain loh sehari. Oke, gini aja ya, mungkin next time kalau pas kita lagi ketemu di bawah atau lagi di mana kita ngobrol santai tapi tetap pakai kamera. Ya, apa-apa. Terima kasih waktunya, maaf kalau kami tim pada sebuah koma ganggu waktunya. Enggak, pasti silaturahmi. Oke, siap. Itu teman-teman, kisah yang luar biasa dari Mas Firkah ini buat saya merindingnya agak lumayan kencang karena beberapa kali itu ada aroma yang menurut saya agak beda dari podcast sebelumnya. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.